Tes, tes. Mau ganggu. Ya, selamat datang untuk Elma yang sudah bergabung saat ini untuk pertemuan kita di hari ini di 13 Oktober 2020 dengan masih pembahasan yang sama, masih dengan tema yang sama. Kita sudah masuk ke pembelajaran kita, sudah bukan lagi di desain grafis, tapi sudah menuju kepada fotografi digital. Jadi dalam pembelajaran ini tentunya kita sebagai anak-anak multimedia tentunya kita harus memahami secara mendalam tentang selak-beluk dari kamera itu sendiri. Baru tentunya bisa menciptakan dan menggunakan tentunya. Meskipun untuk secara praktiknya belum bisa dilaksanakan secara langsung, berhubungan dengan pandemi. Jadi untuk secara penggambaran atau secara teori lah untuklah kita bisa mengetahui dan belajar bersama di sini. Yang penting kita bisa belajar bersama-sama, cari tahu bersama-sama, dan juga dari sini bukan cuma kalian juga bisa belajar di sini, tapi dari Sir juga bisa mempelajari akan hal ini juga. Ya, untuk Dev juga yang sudah bergabung, oke, kita langsung ke materi kita, tidak menunggu lama yang lain juga. Kita masuk ke topik inti kita. Jadi pembahasan kita adalah kelanjutan dari yang kemarin, di mana kita kemarin belajar tentang ternyata dari lensa itu memiliki 3 jenis, yaitu lensa wide, lensa zoom, dan lensa makro. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang lensa zoom itu sendiri. Nah, yang kita bisa lihat di sini, jadi hanya dengan satu lensa zoom, kita bisa menciptakan bermacam ekspresi. Nah, itu yang pertama manfaatnya, hanya satu lensa bisa mencapai kisaran panjang fokus yang lebar.
Nah, jadi lensa zoom ini bukan berarti dia lensa yang telefoto yang kemarin dikatakan kemarin. Jadi dengan ruang yang sangat sempit. Jadi lensa zoom ini dia bisa berganti-ganti panjangnya. Jadi dia boleh sedekat, boleh sejauh. Nah, jadi itulah kelebihan dari lensa zoom ini. Baru kelemahannya, dia pada umumnya lensa zoom memiliki f-number maksimum yang besar. Nah, jadi f-number ini adalah jumlah aperture atau f-stop dibilang. Jadi dia f-numbernya maksimum yang besar. Jadi tidak ada yang lebih kecil tentunya. Nah, baru di sini lensa zoom sangat nyaman digunakan dengan kita tinggal memutar cincin zoom. Jadi pasar sini ada lensa itu yang satu paket dari pembelian. Jadi lensa ini bisa diputar-putar, lensa ini. Jadi ada yang lensa yang tidak bisa diputar, ada yang bisa diputar-putar. Nah, yang bisa diputar-putar DP cincin itu dikatakan dengan lensa zoom. Nah, untuk mengubah panjang fokus. Hal ini menghemat waktu dan tidak merepotkan karena tidak perlu mengganti lensa yang perlu Anda bawa. Jadi kita tidak perlu membawa dengan beberapa jenis lensa sama dengan kemarin. Misalnya dalam satu acara kita mesti membawa lensa wide, kita mesti membutuhkan membawa lensa telefoto. Jadi itu bisa diminimalisir dengan membawa satu lensa ini saja. Jadi itu keunggulannya. Jadi keunggulan dari lensa ini, dia bisa jadi wide, bisa jadi telefoto. Nah, itulah. Tapi di sini ada beberapa jenis juga dari lensa zoom ini. Bukan cuma satu. Nah, kisaran panjang fokus yang bisa dibalik lensa itu diindikasikan jadi pada lensa ini sendiri. Jadi begini, lensa ini ketika kita memutar ring atau cincin dari zoom itu, dari kisaran fokus itu pasti akan berubah. Jadi dia tidak akan menetap dengan panjang yang sama. Jadi ketika kita masuk, misalnya anggap contoh, kita setting pada 35 mili. Nah, baru misalnya kita akan mendekatkan objek atau objek yang kita akan foto, kita akan lebih ambil secara dekat, tapi dengan posisi yang sama. Nah, dengan lensa zoom ini kita bisa menggeser cincin dari lensa itu, sehingga dia jadi telefoto. Darinya wide ke telefoto. Tapi ada konsekuensinya di sini. Nah, DP hal yang patut kita perhatikan, DP kisaran fokus ini akan berubah. DP kisaran fokus. Karena jumlah juga f-number pasti di situ akan berubah. Nah, nanti ketika mungkin kita sudah bisa masuk ke sekolah dan mungkin bisa coba-coba dengan lensa zoom yang ada. Karena lensa yang kalaupun kita membeli baru, itu semua itu mendapat lensa zoom seperti ini. Jadi ketika dia memiliki ring putar atau cincin yang bisa diputar untuk mendekatkan dan menjauhkan, nah itu dikategorikan dengan lensa zoom. Ada juga lensa yang memang misalnya 35 mili tapi dia tidak memiliki ring yang bisa diputar. Itu bukan salah satu ciri dari lensa zoom itu sendiri. Nah, satu hal yang kita harus perhatikan yaitu dibandingkan dengan lensa prime, lensa zoom cenderung memiliki f-number maksimum yang lebih besar. Nah, ini artinya bahwa jika kita menggunakan lensa zoom untuk membidik di lokasi yang penerangannya redup atau kurang cahaya, kemungkinan besar kita harus menggunakan kecepatan ISO yang lebih tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena kebanyakan lensa zoom ini
dia memiliki jumlah f number itu yang sangat tinggi. Ketika dia memiliki jumlah f number yang sangat tinggi, tentunya nilai aperture itu atau bukaan dari lensa itu dia kecil. Dia kecil. Nah, karena dia kecil, jadi cahaya yang masuk agak kurang. Makanya di sini dikatakan kemungkinan besar kita harus menggunakan ISO, kecepatan ISO yang lebih tinggi. Tapi ketika kita menggunakan ISO yang tinggi juga, pasti ada konsekuensinya juga di situ. Nah, jadi itu nanti kita bicara tentang triangle exposure. Oke, berikut. Nah, kadar keburaman atau bokeh yang kita bisa ciptakan dengan lensa zoom juga yang terbatas. Nah, jadi lensa zoom ini memang memiliki banyak kekurangan, tapi ada kelebihannya. Kelebihannya kita bisa gonta-ganti, bisa lebih ke wide, bisa ke telefoto. Nah, itu lebih kelebihannya. Tapi kekurangannya banyak. Kekurangannya di sini dia tadi f number-nya sangat besar, sehingga bukaan kamera sangat kecil. Baru apalagi tadi? Dia DP hasil untuk bokeh karena mungkin dia f number yang sangat tinggi, jadi depth of field-nya tidak maksimal. Akhirnya tampilan belakang lebih tidak terlalu blur begitu. Nah, jadi itu kekurangannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis dari lensa zoom. Nah, terdapat empat dari lensa zoom ini sendiri. Yang pertama, kita langsung ke bawah saja. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini jenis yang pertama, 2, dan 3. Nah, jadi yang pertama ini adalah lensa zoom sudut lebar. Nah, jadi lensa zoom ini dia bisa 10-18. Nah, ini biasanya lensa wide, tapi yang bisa digonta-gantinya secara DP pengambilan atau untuk menjauhkan dan dekatkan objek yang kita akan ambil. Nah, ini 10-18 mili. Jadi dia bisa gonta-ganti. Baru juga yang kedua ini ada 16-35. Baru yang ketiga ini ada yang 11-22. Nah, apa yang membedakan ini tiga lensa ini? Pertama, yang membedakan tiga lensa ini, lensa yang pertama ini adalah lensa yang digunakan untuk kamera yang body memiliki atau mounting APS-C. Nah, ini. Karena dia menggunakan mounting EFS. Nah, jadi EFS ini jadi diingatkan kembali. Ini untuk Canon ya. Ini untuk Canon. Jadi kalau untuk merek yang lain mungkin berbeda di dalamnya. Tapi untuk Canon, saya ambil contoh Canon karena saya juga di sini dan banyak kamera-kamera yang digunakan adalah kamera Canon. Makanya saya ambil sampel dari Canon itu sendiri. Jadi EFS ini adalah mounting dari lensa APS-C, dari kamera APS-C. Nah, dan yang EF ini adalah mounting yang berbeda lagi. Nah, jadi EF ini adalah mounting dari full frame. Mounting full frame, mounting APS-C. Dan yang ini adalah mounting dari EFM. M ini adalah singkatan dari mini. Mini atau mikro. Nah, jadi lensa seperti ini biasanya digunakan, atau lensa yang ketiga ini biasanya digunakan untuk kamera mirrorless. Itu yang membedakan dari tiga ini. Apalagi yang membedakan dari ketiga hal ini? Tentunya di sini ada cincin, ada gelang, ada yang berwarna biasa, ada yang berwarna merah. Lensa yang seperti ini, yang bergaris merah biasanya adalah lensa L series untuk Canon. Lensa yang paling bagus, lensa yang paling mahal juga. Baru di situ juga ada sistemnya, ada USM, ada STM. STM ini adalah singkatan dari stepper motor.
Kita sementara nonton sambil download. Download apa, Dev? Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di situ. Jadi STM ini bukan SMK 2. Jadi STM ini adalah singkatan dari stepper motor. Sedangkan USM itu adalah singkatan dari ultrasonic motor. Nah, jadi dua hal yang membedakan di situ tentunya. Nah, masing-masing memiliki, yang pasti kan tuh USM lebih bagus daripada STM. Karena yang bersifat ultrasonic tentu dia lebih mutakhir dan teknologi baru tentunya di dalamnya. Cuma sayang harganya yang begitu mahal. Oke, lanjut ke sebelah dulu. Oke, itu saja. Yang kedua adalah zoom standar. Nah, biasanya lensa ini lensa kit, orangnya bilang. Kenapa dikatakan lensa kit? Karena lensa ini biasanya dipaketkan dengan pembelian kamera kita. Misalnya, Sir baru beli ini dia baru-baru lensa 200D, EOS 200D, Canon 200D. Nah, biasanya lensa standar seperti ini yang didapatkan waktu pembelian pertama. Oke, makanya orang menggunakan, bila ada yang orang bilang lensa kit, ada yang bilang lensa standar, tapi semua lensa kit itu adalah tergolong adalah lensa zoom di dalamnya. Jadi bisa digonta-ganti. Kalau pasar, ini biasanya ada di atas ini. Ini yang lensa yang dapat dengan body kamera. Jadi satu paket di dalamnya. 18 mili sampai 55 mili. Jadi dia bisa wide, bisa telezoom di dalamnya. Tapi kekurangan di situ, dia hanya memiliki f-number 3,5 sampai 5,6. Nah, jadi 3,5 itu untuk kisaran seorang fotografer sebenarnya 3,5 itu tidak terlalu menarik tentunya. Tentunya number yang seperti apa yang tentunya menarik? Tentunya lebih di bawah dari itu. Kenapa? Kenapa harus memiliki f-number yang lebih di bawah? Pertama, bukaan dari lensa itu lebih besar. Tentunya ketika kita memotret dalam kondisi low light atau di ruangan yang begitu kurang cahaya, jadi ketika kita menggunakan lensa zoom standar seperti ini akan berefek yang tidak baik untuk di kondisi kurang cahaya, karena dia harus menggunakan flash tambahan atau dikatakan speed light, atau bisa diakal-akalin untuk cahayanya. Mungkin apakah kita menggunakan reflektor sebagai alat tambahan, ataupun kita menggunakan lampu yang sama seperti ini saya gunakan, lampu LED, atau kita menggunakan cahaya ambience atau artificial light atau natural light yang memang ada gitu. Nah, jadi tentunya dengan lensa zoom seperti ini, sama yang dikatakan tadi di atas, dia memiliki kekurangan. Kekurangannya ya seperti ini. Dia tidak cocok untuk digunakan dalam kondisi kurang cahaya. Oke, diingatkan sekali lagi bahwa kekurangan lensa zoom adalah seperti ini. Dia pembukaan bukan lensa atau bukan aperture sangat tinggi, atau bukaan yang sangat kecil. Jadi makanya tidak cocok untuk hal itu. Tapi keunggulannya di situ, no? Dia bisa ganti-ganti. Oke, yang ketiga ada super zoom. Tentunya dari segi DP nama agak berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas zoom standar, dia maksimal itu cuma sampai 105. Nah, di sini ada yang lensa super zoom. Super zoom. Nah, lensa ini
dia bisa sampai 150 mili. Nah, jadi objek yang sangat jauh dia bisa dapat di situ. Baru juga ada lensa zoom telefoto. Ada zoom telefoto. Lensa ini tentunya lebih jauh. Biasanya digunakan yang sama yang kita bahas kemarin tentang telefoto itu seperti apa, kegunaan fungsi lensa telefoto itu digunakan untuk apa. Biasanya digunakan untuk motret satwa dengan kegiatan mungkin olahraga seperti itu dengan memakai jarak sangat jauh. Nah, tapi dengan lensa zoom ini kita bisa mengurangkan DP mengontak-ganti tadi. Jadi bisa sampai 55, bisa sangat dekat sekali. Nah, jadi itu. Baru yang kedua, konsep utama dari lensa zoom ini dia kisaran fokus lebar. Nah, lensa zoom itu memang sangat populer dari segi seorang fotografer. Karena dia bisa gonta-ganti DP ukuran panjang zoom. Nah, karena lensa ini mencakup kisaran fokus yang lebar, misalnya di sini dia kasih contoh, misalnya kita hanya memerlu satu lensa zoom standar untuk mencakup seluruh kisaran panjang fokus dan sudut lebar hingga ke telefoto. Jadi bisa roba-roba. Dengan memiliki kisaran tersebut, kita dapat memvariasikan penampilan gambar akhir yang kita ambil. Entah masukkan lebih banyak pemandangan dalam bingkai atau yang lebih sempit. Ini ada contoh. Ini ada contoh gambar. Ini dengan menggunakan lensa zoom, dengan tidak mengganti lensa tentunya, dia menggunakan lensa zoom EF 24 sampai 150 mili. Ini yang diambil dengan 24 mili seperti ini. Ketika diambil dengan 50 mili, tentunya ada pemotongan di sini. Jadi dia lebih dekat lagi. Ketika dia ambil dengan 85 mili, pasti objeknya lebih dekat. Dan 105 jadi seperti ini. Jadi perbedaan dari 24 sampai 105 tentunya sangat signifikan di sini, sangat berbeda jauh. Tentunya keunggulan dari lensa zoom seperti ini. Jadi dia bisa ambil secara menyeluruh dan dia bisa ambil objek gunung ini ya sebagai mungkin tujuan utama ketika seorang fotografer itu mengambil unsur pemandangan. Baru di sini ada di bawah. Ini ada lensa dengan aperture maksimum mungkin berbeda. Namun lensa yang ini bisa mencakup kisaran fokus yang sama dengan 4 lensa prime terpisah. Jadi ada lensa zoom, ada lensa prime atau prima. Lensa zoom dia bisa mencakup dari 4 lensa ini. Jadi lensa zoom ini sama dengan orang memiliki 4 lensa ini. Itu keunggulannya. Tapi di sini ada kekurangannya. Tentunya yang kita tahu di sini lensa-lensa prime, meskipun dia tidak bisa memanjangkan fokusnya, tidak bisa kasih zoom, tapi dia memiliki f number yang rendah di sini. Ada yang 2,8, ada yang 1,4, ada yang pokoknya sekitar begitulah DPF number. Tentunya lensa-lensa yang di sebelah kanan ini lebih cocok untuk pengambilan di kondisi yang kurang-kurang cahaya. Tapi kelemahannya tidak bisa sama dengan lensa ini. Jadi lensa ini bisa boleh jadi digabungkan dari keempat lensa ini. Cuma kekurangannya yang di situ. Baru yang ketiga, konsep utama dari lensa zoom ini, dia memiliki ada variabel dan aperture tetap. Di lensa zoom seperti ini, dia memiliki ada yang aperture variabel, ada yang tetap. Aperture variabel itu seperti apa? Ini sudah contoh.
gambaran di bawah. Yang variabel tentunya ada lensa yang bisa gonta-ganti. Atau biasanya DPF number ini mengikuti dari panjang zoom yang kita gunakan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi dia bisa 35, bisa sampai 5,6. Nah, lensa standar yang kita dapat biasanya adalah lensa yang seperti ini. Nah, kekurangannya yang tadi saya bilang, bahwa ketika kita memanjangkan sudut pengambilan kita dengan lensa zoom, maka f number dia akan bertambah. Nah, karena f number-nya semakin bertambah, maka bukaan dari aperture itu semakin tertutup. Nah, sehingga semakin gelap hasilnya. Nah, beda dengan yang di bawah, dengan lensa aperture yang tetap. Kalau yang tetap, meskipun kita gonta-ganti DP panjangnya pengambilan atau dizoomkan begitu, F-nya tidak akan berubah di situ. Jadi bedanya di atas. Kalau yang di atas itu memiliki aperture variable atau dia mengikuti dengan panjangnya zoom. Kalau yang di bawah, ini biasanya lensa ini tetap F number-nya tetap, meskipun kita gonta-ganti. Tapi kita baca dulu di sini, F number ada DPL series. Jadi ini biasanya lensa-lensa seperti ini adalah lensa-lensa L series, lensa luxury, dengan tentunya harga yang begitu mahal. Memang banyak yang orang yang mau beli lensa seperti ini, tapi budget tidak cukup untuk hal itu. Nah, jadi tentunya dalam dunia fotografi, mau dikatakan di sini bahwa kenapa jasa fotografi itu sangat mahal. Meskipun dia cuma orang tukang foto, cuma foto-foto momen dan hal-halnya. Pertama, kenapa dia jadi mahal? Karena perangkatnya atau alat-alatnya juga tidak murah. Jadi bisa jadi karena dia memenuhi klien yang mungkin di dalam satu acara, contoh khusus yang kebanyakan menjadi komersil itu di wedding biasanya. Nah, kalaupun nanti di tahun depan, siapa tahu kemungkinan di tahun depan sudah bisa masuk sekolah, mungkin untuk kelas ini sudah bisa prakerin di dunia industri. Nah, ketika kalian nanti prakerin dunia industri di mungkin kebanyakan kalau di PH kebanyakan PH yang berjalan adalah PH yang bergerak di bidang event atau wedding organizer. Nah, maka ketika kalian ada di situ, maka di situ mereka tidak cuma memiliki satu lensa saja, pasti memiliki banyak lensa. Dan kebanyakan seorang fotografer ketika pergi ke mungkin DP ladang untuk mencari, di situ dia bawa tas, mungkin tas yang sangat banyak, di situ ada beberapa lensa yang dia bawa. Nah, kenapa dia membawa banyak lensa? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Seperti ini. Boleh dia membawa cuma satu lensa di dalamnya. Tapi biasanya lensa seperti ini mahal sekali. Dan kebanyakan mereka tidak membawa seperti ini atau tidak memiliki ini karena budget yang mereka miliki tidak banyak. Tidak klop dengan pendapatan mereka ketika mungkin mereka melakukan proses fotografi dalam unsur wedding dan seterusnya. Nah, makanya kenapa fotografer-fotografer di acara wedding itu tidak murah? Ya salah satunya seperti ini, karena mereka memiliki alat-alat yang begitu mahal. Nah, jadi kenapa jurusan multimedia sebenarnya adalah jurusan yang tergolong adalah jurusan yang sangat bergengsi dan seterusnya. Jadi itu menandakan bahwa jurusan ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nilai jual yang sangat tinggi. Jadi jasa seseorang fotografer atau jasa seseorang apapun itu yang bergerak di bidang industri kreatif seperti ini tentunya tidak kaleng-kaleng kalau orangnya bilang. Jadi memiliki penilaian atau harga yang cukup-cukup mahal. Nah,
Konsep yang berikut dari lensa zoom, aperture maksimum pada lensa aperture variable. Nah, jadi yang sama Master bilang tadi, dia tergantung dari lensa variabel itu, dia tergantung dari setiap gonta-ganti dari lensa itu sendiri. Semakin panjang, semakin berubah DP F number. Misalnya ketika kita setting di 18, oke, kita dapat di F number yang paling rendah. Tapi kalaupun kita memanjangkan sampai 135, F number-nya akan jadi seperti ini. Ini contoh gambar. Nah, ini ada contoh gambar. Ada contoh gambar dari lensa, oh, nah ada kan. Nah, mungkin bisa kita coba nanti ke depan. Jadi dia akan lebih gelap pastinya. Nah, ini yang berikut, yang kelima, aperture maksimum dari kadar bokeh. Jadi ini ada dua lensa, satu menggunakan yang variabel, satu yang tetap. Nah, kalau kita simak baik-baik di sini, di lensa yang sebelah kiri, orang yang ada di belakang ini masih agak terlihat dibandingkan yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini dia lebih blur dibandingkan di sebelah kiri. Yang orang yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa demikian? Karena dia memiliki F number yang di bawah. Semakin rendah DPF number, semakin tampilannya semakin bokeh. Seperti itu. Jadi makanya orang mencari dengan lensa yang seperti ini di sebelah kanan dibandingkan lensa sebelah kiri. Tapi lensa sebelah kanan ini adalah lensa luxury, yang lensa sangat mahal tentunya. Gini. Itu adalah kekurangan. Nah, baru ini juga ada gambaran tentang aperture. Nah, jadi di contoh di atas pada 24 mili aperture maksimum memungkinkan seperti ini. Nah, ini misalnya ada DP contoh, DP f stop. Jadi dia setiap kali ganti F number, dia tertambah satu stop. Begitu juga demikian. Nah, makanya yang optimal itu ada di sini. 5,6 ini tinggal. Kalau so F22 tentunya DP pengambilan secara bokeh tentu hilang karena lebih terbuka di sini. Jadi DP aperture ini lebih terbuka. Nah, semakin terbuka berarti DP depth of field semakin sedikit di dalamnya. Nah, demikian itu. Nah, jadi begitu. Itu DP secara pengertian tentang lensa zoom seperti ini. Ini ada contoh juga. Lensa aperture variable dengan aperture tetap. Jadi yang sebelah kiri dia memakai f5,6, yang sebelah kanan itu f,28. Meskipun sama-sama memiliki jumlah panjang yang sama, panjang milimeter yang sama. Jadi ini. Jadi sebelah kanan tentunya lebih bokeh, lebih banyak terkesan blur. Kalau sebelah kiri tentunya lebih dapat lihat ini objek ini. Tapi lensa ini bukan berarti lensa kanan lebih bagus sih sebenarnya. Sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya kita mau pengambilan itu 3 objek ini secara utuh, ada baiknya kita menggunakan lensa dengan f number seperti ini. Kalau kita menggunakan ini agak sempit tentunya. DPF bukan lebih kecil, jadi agak seperti ini. Nah, baru dari segi terangnya mungkin agak berbeda sih, tapi di sini tidak terlalu kentara. Nanti mungkin ketika kita secara langsung menggunakan, pasti akan terlihat secara detail di situ. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di saat ini, menjadi bahan pembelajaran kita tentang lensa zoom. Jadi, bedakan antara lensa zoom dan lensa prime itu seperti apa. Baru di dalam lensa zoom ini memiliki berapa jenis. Ada lensa yang lebar atau lensa zoom lebar, ada lensa zoom standar, ada yang lensa super zoom,
ada yang lensa zoom telefoto. Jadi empat kategori. Nah, baru dari lensa ini juga memiliki aperture variabel dan aperture tetap. Jadi ada yang aperture yang bisa tetap, yang tidak, meskipun kita gonta-ganti, tidak akan berubah DP aperture-nya. Ada yang bisa, ada yang ketika mengganti DP panjang zoom, secara otomatis aperture-nya juga akan berubah di dalamnya. Jadi itu salah satu karakter dari lensa ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencoba nanti ke depan, karena lensa yang seperti ini banyak kita ketemu, banyak orang baku dapat di situ dengan lensa-lensa yang begini. Karena ketika membeli baru lensa kamera, biasanya dapat lensa zoom. Tapi lensa zoom yang lensa kit, bukan lensa yang seperti di atas tadi. Itu beli secara terpisah. Nah, jadi lensa-lensa yang ini dibeli secara terpisah. Biasanya yang didapat adalah nomor 4 sampai nomor 6 ini. Oke, ada yang mungkin bertanya di sini? Sebelum kita menutup pembahasan kita, atau masih ada yang belum tahu tentang bukaan kamera, apa itu aperture? Jadi aperture itu bukaan atau bukaan lensa. Semakin kecil nilai f number atau nilai aperture, maka semakin terbuka lebar. Terbuka lebar DP penutup dari lensa itu. Nah, sehingga objeknya atau cahayanya semakin banyak yang masuk ke sensor. Makanya yang didapatkan adalah pengambilan yang banyak cahaya. Nah, jadi itu. Kalau dia f number kecil, f numbernya besar, maka aperture-nya lebih sempit, lebih kecil. Jadi kebalikan. Begitu. Jadi cara bacanya, ada yang orang kali bingung di situ. F number besar itu aperture-nya lebih kecil, atau bukannya lebih kecil, sedangkan F number lebih kecil itu bukannya lebih besar. Nah, jadi mesti dipaham di situ. Jadi paham juga karakteristik dari kamera itu sendiri. Yang di depan ini adalah mountingnya, yang di kedua ini adalah, yang ini adalah DP jumlah DP focal length, DP panjangnya lensa yang bisa dicapai. Karena lensa zoom, jadi dia bisa gonta-ganti. Kalau lensa prime cuma 18. Nah, bisa digonta-ganti. Baru yang ini aperture-nya, IS ini adalah image stabilizing. Jadi lensa yang memiliki IS, dia mensupport untuk getaran. Jadi di dalam body lensa, dia ada teknologi bisa, meskipun orang agak goyang, tangan mungkin buat tremor atau hal-hal yang lain, dia bisa lebih smooth di dalamnya. Ketika kita menggunakan IS. Kalau kita mematikan, tentunya lebih goyang di dalamnya. Nah, dan ini STM dan USM, ini adalah singkatan dari stepper motor dengan ultrasonic motor. DP kegunaan tentunya berbeda di dalamnya. Yang satu lebih bagus pasti. Lebih smooth, lebih tidak terdengar, dan lebih bagus untuk teknologi yang seperti ini. Oke, itu saja yang mungkin saya sampaikan di sini. Nanti kita masih juga membahas tentang lensa, karena banyak sekali pembahasan tentang lensa yang harus dipelajari. Jadi tidak coba terbatas sampai di sini, masih banyak, karena di sini kita belum membahas tentang lensa prime seperti apa dan seterusnya. Jadi ini masih pembahasan tentang lensa dari lensa zoom itu sendiri. Jadi bisa membedakan lensa zoom. Jangan ada yang bilang lensa zoom itu yang lensa ini, lensa putih. Jadi lensa zoom itu ada yang lensa wide, zoom wide. Jadi dia bisa kecil sampai kecil sekali, bisa lebar sekali. Oke, cukup sekian, hanya itu saja. Oke, ada yang bertanya di sini? Iya, nanti kemungkinan, ya pasti kemungkinan mau praktek tentunya ya nanti sudah datang sekolah no pastinya. Atau nanti coba usahakan sini. Nanti mau pengambilan di sini saja, tapi ya secara virtual tentunya. Jadi kalaupun kita secara langsung bertatap muka langsung atau boleh coba-coba langsung, ya kurang menunggu informasi dari sekolah tentunya. Ketika kita bisa kembali lagi ke sekolah. Mudah-mudahan
So kelar ini corona supaya semua kembali ke sekolah, supaya kalaupun cuma hanya sebatas Zoom meeting seperti ini atau online, untuk memiliki keterbatasan. Oke, kita akan foto bersama di sini. Tolong aktifkan masing-masing video. Jangan lupa mengisi catatannya, mengisi absen juga. Absen sudah ada, catatan di kelas dojo supaya bisa dapat poin. Cuma di sini untuk absen seharusnya tidak kasih poin, karena seringkali sebanyak aktivitas yang lain, seringkali kan nanti terakhir biasa cuma seharusnya ambil situ. Jadi tapi ya untuk yang catatan dengan Zoom meeting dan tugas yang lainnya itu biasanya dapat poin. Oke, untuk save-nya juga bisa diaktifkan video karena ini akan di screenshot karena waktu di Zoom tinggal 2-3 menit. Oke, berikut nanti yang lain mesti pakai seragam nih karena ini kelas, bukan pertemuan biasa. Oke, 2 kali. Ini yang pertama. 3, 2, 1. Oke, ini sebentar dulu di kelas dojo. Oke, yang kedua. Yang kedua, pasang kuda-kuda masing-masing. 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kalaupun ada hal-hal yang terlalu cepat atau mungkin bisa dibaca-baca kembali, bisa lihat di link YouTube karena ini direkam juga. Jadi nanti bisa dicek di situ hasil rekamannya, dan jangan lupa untuk isi absen dan tulis apa nama? Tulis ini catatan. Oke, saya lupa. Oke, sampai jumpa untuk saat ini. Demikianlah pertemuan saat ini dan see you next time.